Alih-alih mendapatkan apresiasi dari atasannya, Camat Baito malah dipecat oleh Bupati Konawe Selatan tanggal 29 Oktober 2024. Assalamualaikum besti-besti love kesayangan aku netizen plus 62 dimanapun berada. Balik lagi ke Viral for Justice. Kali ini Justice for Camat Baito. Camat Baito adalah camat yang mendampingi guru honorer di Konawe Selatan di Kecamatan Baito, yaitu Ibu Supriyani yang sedang kita perjuangkan bersama. Alih-alih mendapatkan apresiasi dari atasannya, Camat Baito malah dipecat oleh Bupati Konawe Selatan tanggal 29 Oktober 2024. Alasan pemecatannya karena si camat dianggap tidak pernah memberikan update terhadap bupatinya. Yang kedua, camat dianggap tidak mampu menyelesaikan masalah hukum. Yang ketiga, bahwa Camat Baito merasa diteror. Memangnya bisa kepala daerah main pecat ASN seperti itu? Ya nggak bisa lah. Sekedar mengingatkan, ini menjelang pilkada, ada baiknya kita baca, kita kaji, kita jalankan bersama Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Pasal 71 ayat 2, gubernur atau wakil gubernur, bupati atau wakil bupati, wali kota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapatkan persetujuan menteri. Pasal 190, pejabat yang melanggar ketentuan pasal 71 ayat 2 atau pasal 16 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan atau denda paling sedikit Rp600.000 atau paling banyak 6 juta. Ada 3 indikasi kuat pelanggaran terhadap satu aspek kewenangan. Melampaui kewenangan karena pemecatan terhadap Camat Baito tidak melalui izin Menteri Dalam Negeri. Aspek prosedural, pemecatan atau sanksi ini tidak sesuai dengan prosedural hukum. Aspek pidana, memenuhi unsur pidana yang diatur pada pasal 190 Undang-Undang 10 Tahun 2016. Rekomendasiku pertama, 1. Mendukung Menteri Dalam Negeri untuk memberikan sanksi kepada Bupati Konawe Selatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 2. Mendesak agar sanksi kepada Camat Baito dicabut, pulihkan hak-haknya dan berikan perlindungan hukum. 3. Mendukung Komisi 2 DPR RI untuk melakukan politik pengawasan terhadap indikasi abuse of power atau penyalahan kekuasaan oleh Bupati Konawe Selatan. Saya juga mendukung agar Komisi 3 DPR RI tetap melakukan pengawasan dan pengawalan terhadap penegakan hukum Justice for Supriyani, guru honorer yang mengalami ketidakadilan. Ada apa ya sama Bupati Konawe Selatan? Kok tiba-tiba kayak gini responnya dari kasus ibu guru honorer? Salam sopan Indonesia. Camat Baito yang kerap membantu kasus guru honorer Supriyani dicopot dari jabatannya. Camat Sudarsono dicopot oleh Bupati Konawe Selatan Surunudin Dangga dan posisinya diganti oleh Kasatpol PP Konsel Ivan Ardiansyah. Bupati Konsel menyebut bahwa Sudarsono dicopot lantaran dirinya tidak mendapat laporan perkembangan kasus Supriyani dan mendengar kasus itu ketika sudah viral di mana-mana. Selain itu, Surunudin juga mengatakan dirinya mengganti Sudarsono lantaran kerap diteror dan tidak nyaman saat mobilnya ditembak buntut melindungi Supriyani. Bupati Konsel juga mempertimbangkan penyelesaian antara Supriyani dan keluarga Aibda WH akan sulit tercapai apabila salah satu pihak tidak netral dan terkesan pro kepada satu pihak. Sementara Sudarsono sendiri mengaku dirinya tak pernah ikut campur persoalan hukum Supriyani. Statusnya sebagai Camat Baito membuatnya turun tangan untuk membantu Supriyani sebagai warga tanpa mencampuri permasalahan hukum dengan pemerintah kecamatan. Untuk Camat Baito saya tarik dulu. Saya tugasan BKO kan dari eselon 2 untuk membantu menyelesaikan. Karena camat ini kan tidak pernah menyampaikan atau melaporkan selama ini. Sudah viral di mana-mana, saya hanya mendengar dari informasi. Jadi kita tarik dulu, saya tugaskan untuk menyelesaikan. Kita coba proses hukum berjalan, tapi warga desa ini harus aman kan. Sekarang kepala desa kita saja merasa tidak aman. Menyelesaikan ini sudah sulit karena sudah dianggap pro kok salah satu. Ini kan masyarakat baik itu dua-dua ini kita harus perlakukan sama.
tarik dulu. Saya tugaskan BKO kan dari eselon 2 untuk membantu menyelesaikan. Karena camat ini kan tidak pernah menyampaikan atau melaporkan selama ini. Sudah tidak di mana-mana, saya hanya mendengar dari informasi. Jadi kita tarik dulu, saya tugaskan untuk menyelesaikan. Kita coba proses hukum berjalan, tapi warga desa ini harus aman kan. Sekarang kepala desa kita saja merasa tidak aman. Apalagi kemarin ada isu bilang penembakan, padahal itu tidak benar, mungkin lemparan batu. Nah, ini kan menambah rumit masalah. Yang kedua, untuk menyelesaikan ini sudah sulit karena sudah dianggap pro salah satu. Ini kan masyarakat baik dua-dua ini kita harus perlakukan sama.